memandu acara pada sore ini dengan judul Modal Perkembangan Okupasi pada ASD. Dari Klik Menuju Keterampilan Hidup oleh Mbak Erayanti Saloko, PhD Okupasi Terapi. Oke, kepada Mbak Erayanti silakan naik ke panggung. Boleh berikan tepuk tangan dulu ya. Kita akan membahas 4 hal. Yang pertama kita kenalan dulu tentang okupasi. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan occupational. Kemudian menjadi diri yang terapeutik. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana proses perkembangan occupational. Atau yang kemudian di sini saya bawa kepada keterampilan hidup. Selanjutnya, jadi okupasi menurut WFOT, World Federation of Occupational Therapists, merupakan penggunaan waktu yang bermakna bla bla bla, bisa dibaca di situ, boleh di next. Jadi saya simpulkan bahwa okupasi, karena kata okupasi itu memang sulit ya. Artinya kalau kita memandang profesi lain seperti fisioterapis, terapis wicara, mungkin kita punya bayangan apa yang kemudian menjadi kompetensi dari profesi-profesi tersebut. Tetapi ketika kita membaca terapis occupational, langsung apa ini ya? Siapa mereka ya gitu. Jadi okupasi saya ingin memperkenalkan berhubungan dengan aktivitas yang bermakna. Berikutnya, berhubungan dengan keterampilan, rutinitas, memenuhi peran seseorang, bagaimana seseorang itu memenuhi perannya, baik sebagai anak, sebagai murid, sebagai teman, dan seterusnya. Kemudian tentang pekerjaannya, selanjutnya pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang. Dimensi lain dari apa yang disebut dengan okupasi, itu saya ambil dari American Occupational Therapists Association, berbicara tentang produktivitas, lanjut, aktivitas yang memiliki makna, aktivitas yang memiliki tujuan, partisipasi, berikutnya kemandirian, dan perawatan diri. Ada lagi kah? Oh, hobi dan rekreasi. Jadi banyak dimensi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mengenal apa itu okupasi terapi, terapi occupational, mungkin sudah bonding ya dengan profesi ini. Mari selanjutnya. Jadi boleh saya arahkan bahwa apa yang kita bicarakan pada sore hari ini tentang okupasi adalah apa itu yang disebut dengan life skill atau keterampilan hidup. Next. Dan keterampilan hidup itu kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk dapat dicapai oleh anak-anak kita. Karena melalui partisipasi itu, individu dapat memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, dan spiritual mereka. Oke, jadi ini yang saya mau perkenalkan dengan istilah okupasi. Boleh saya interaktif ya? Ada berapa di sini yang profesi di bidang rehabilitasi medis, psikolog, OT, TW, fisioterapis? Oh banyak. Siapa yang keluarga dari berkebutuhan khusus? Oh banyak juga. Oke, saya tahu. Jadi saya bisa menyampaikan hal-hal yang berguna nantinya untuk panjenengan semua. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan tentang apa itu perkembangan occupational. Next.
Boleh next slide? Oke. Jadi di situ memang masih tulisan-tulisan, ya. Tetapi pada dasarnya perkembangan occupational domain studi yang perlu dibahas. Karena dia adalah indikator kesehatan dan pertimbangan profesional untuk terapis occupational. Dan ternyata di kemudian hari, perkembangan occupational ini kemudian juga dibutuhkan oleh keluarga. Contohnya ketika pandemi. Anak-anak dimonitor oleh keluarga, oke, motoriknya bagus. Oke, perilakunya sedikit ya, karena tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup, kebutuhan untuk bersosial, mungkin mulai engage dengan gadget dan seterusnya. Tetapi kemudian kita lupa bahwa ada perkembangan aktivitas yang anak harus bisa, anak harus mandiri. Dan itu memang studi baru. Sebenarnya emergensinya sudah lama, tetapi kemudian itu baru muncul ketika orang mengalami sendiri dan mulai, anak saya kok pakai baju masih dibantu ya. Anak saya kok umur sekian masih pakai pampers ya. Belum bisa mandiri ke toilet. Sebenarnya, next slide. Sebenarnya ketika kita bicara tentang perkembangan manusia, kita memang membahas tentang perkembangan sensori. Kita tidak asing dengan perkembangan sensori. Kita juga tidak asing dengan perkembangan motorik. Jadi mungkin yang profesional kesehatan juga sudah paham tentang bagaimana itu sensori sistem bekerja, bagaimana motorik, kemudian mendukung perseptual motor, dan dari situ kemudian mendukung apa yang disebut dengan kognitif, perilaku, activity daily living, dan seterusnya. Tentang aktualisasi pada anak. Oke. Tapi yang di sini boleh klik. Sebenarnya ada yang disebut dengan perkembangan okupasi. Klik next slide. Yes. Ketika lahir, mungkin kita aware kalau dia punya rooting reflex, salah satu refleks primitif. Dan dengan diberikan sensasi pada mulutnya, bibirnya, kemudian dia akan membuka mulutnya. Dan itu sebenarnya adalah modal utama anak untuk kemudian dia feeding, untuk kemudian dia mampu makan. Sentuhan di area bibirnya, anak kemudian membuka mulutnya. Itu contoh, 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya, ketika anak memegang botol minuman sendiri, umur berapa ya? Anak memegang botol minuman sendiri seperti ini, sambil half lying. Kira-kira adakah 3 bulan, 4 bulan? Atau sampai 6 bulan masih dipegangin orang tuanya botol minumannya? Ya, atau oh Bu, ASI eksklusif Bu 6 bulan, jadi nggak ngerasain pakai botol minuman. Ya, jadi ketika anak memang situasionalnya dia mendukung bahwa dia pakai botol minuman, sebisa mungkin sebenarnya anak sendiri yang handle buat dia. Ya, karena dengan demikian itu nanti akan membawa ke perkembangan minum. Berikutnya.
Iya, anak punya kemampuan proprioseptif, salah satu dari sistem sensori. Ketika dipakein baju, dia hafal gerakannya. Karena sendi otot kita itu punya memori. Jadi kalau dipakein baju otomatis tangannya begini. Iya kan? Iya. Dan itu bahkan masih usia 6 bulan. Sudah nampak bahwa ini adalah calon kompetensi pada dressing atau berpakaian. Jadi sebenarnya hal-hal detail itu kalau kita melihat bukan hanya berhenti di motoriknya saja, melainkan kita melihat ini nanti akan seperti apa aktivitas fungsionalnya. Contoh lagi, mungkin kita punya monitor terhadap anak yang merangkak, oke. Nggak merangkak nggak apa-apa. Toh nanti dia akan pull to stand, dia akan jalan. Tapi studi menyatakan anak yang tidak merangkak nanti dia akan lebih susah untuk naik sepeda. Karena dengan merangkak dia akan belajar menggunakan bilateral movement-nya secara resiprokal, tangan kanan begini, tangan kiri begini. Terus, oke. Dan itu yang kemudian menjadi bibitnya seorang anak kemudian bisa naik sepeda tadi contohnya. Ada aktivitas fungsional yang lain banyak gitu. Lanjut lagi. Menunjuk benda yang diinginkan. Itu sebagai perkembangan occupational ke arah komunikasi fungsional. Lanjutnya, mungkin masih? Oke. Jadi itu tadi masih 0 sampai 6 bulan. Kalau kita bahas sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya 12 tahun. Bahkan ada studi yang menyatakan sampai 18 tahun. Ternyata apa yang disebut aktivitas bermakna, apa yang disebut keterampilan hidup, itu kemudian menjadi studi yang sangat luas. Saya, karena sesi ini adalah sesi workshop ya, jadi saya akan mencoba interaktif. Coba Bapak Ibu, Mas Mbak bisa mengingat. SD, masak apa? Bukan sponsor ya. Atau nanti jadi sponsor malahan kita dikirimin. Oke, SD masak mie instan. Oke. Dan itu adalah kemudian yang menjadi studi dari keterampilan hidup ini. Bahwa ada perkembangan-perkembangan tertentu di usia tertentu. Beberapa yang saya dapatkan misalnya dari Helen Polataiko, itu menyebutkan anak usia 16 tahun untuk money management, ini beda lagi karena life skill itu luas. Money management, dia bisa kita kasih kelola uang untuk dirinya sendiri dalam 1 minggu. 1 minggu. Ketika umur 18 tahun, dia bisa kelola uangnya sendiri dalam 1 bulan. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang disebut life skill itu kemudian memang sangat luas. Dan yang kita yakini adalah itu ada perkembangannya. Dan perkembangannya ini kemudian yang harus kita pegang gitu untuk memonitor bahwa tidak semua anak-anak kita kan bisa ke arah akademik, ya. Tetapi yang kemudian kita usahakan adalah dia mendapatkan keterampilan hidup. Dan kita lanjutkan. Oke, saya ingin kemudian Bapak Ibu yang ada di sini boleh menuliskan
atau menyebutkan 3 karakter positif dalam diri Anda semua. 3 karakter positif. Oke, saya hanya beri waktu 15 detik. Boleh ditulis di note-nya kalau lagi pegang HP, karena kita nanti akan kembali ke sana. 3 karakter positif. Boleh saya ke sini ya, sebutkan Ibu. 3 karakter positif. On time. Pekerja keras. Rigid. Positif nggak ya? Karena kita berpikiran positif, kita bilang rigid untuk yang disebutkan tadi positif. Ya, oke. Silakan yang lain. Dan kemudian saya ingin mengajak panjenengan untuk mengembangkan diri yang terapeutik. Mengembangkan diri yang terapeutik. Jadi bagaimana menggunakan diri kita itu kemudian punya efek healing bagi orang lain, bagi anak-anak kita, bagi klien kita. Kita ke sana. Jadi apa yang disebut dengan therapeutic use of self adalah penggunaan diri sedemikian sehingga menjadi sarana yang efektif dalam proses komunikasi dan intervensi. Berikutnya, therapeutic use of self masih yang tadi. Boleh. Ya. Therapeutic use of self berarti memiliki kesadaran akan diri sendiri dan diri orang lain dan mampu mengelola komunikasi. Jadi memang harus yang dominan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, therapeutic use of self itu menggunakan penggunaan terencana dari karakter, pemikiran dan persepsi dan keputusan diri menjadi bagian proses terapeutik. Memang agak sulit karena kita membahas hal-hal yang kemudian reflektif, ya. Dan itu sesi yang sulit dalam 1 jam dicapai. Tetapi ini nanti boleh Bapak Ibu bawa pulang. Pesan bahwa apakah diri kita siap ataukah sudah menjadi agen yang terapeutik. Seseorang yang membawa perubahan kepada orang lain. Yang memampukan potensi mereka. Itu ya. Mari selanjutnya. Jadi therapeutic use of self itu bukan komunikasi spontan. Dia disengaja, dia didukung dan sadar menggunakan karakter positif tadi, bahkan lebih lagi ditambahkan sesuatu ekstra dari karakter positif tadi, salah satunya adalah dengan mindfulness. Ya, salah satunya. Lanjutnya, klik. Dan dengan kemudian berusaha menjadi seseorang yang terapeutik, itu kita masuk ke dalam mode terapeutik. Jadi bukan hanya karakter yang positif, tetapi kita punya semacam tombol diri kita sendiri dan kita masuk ke dalam mode yang terapeutik. Di situ dari karakter positif kita, itu kemudian kita bisa memfasilitasi potensi orang lain. Kita bisa menjadi best self dan memberi kesempatan orang lain untuk mengembangkan diri. Itu yang kemudian disebut dengan therapeutic use of self. Next. Banyak sekali apa yang kemudian dibahas di dalam therapeutic use of self.
Sebenarnya ini nanti kalau nggak salah slide-nya boleh didapat di web spek kalau nggak salah. Saya udah kasih konsen untuk ini bisa di upload ya. Tetapi dengan beberapa nanti ada foto dan ketika foto itu saya tidak bisa kasih. Jadi saya drop fotonya untuk nanti bisa di-upload di webnya Speaking. Therapeutic use of self itu yang paling awal adalah menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal. Lanjutnya dominansi dalam mengawali karena kita punya tujuan. Kalau kita mau jadi seseorang yang terapeutik, kita yang punya tujuan dan kita yang punya arah, ya. Dan selanjutnya ada bisa kolaborasi dengan keluarga, profesi lain, komunitas dengan menyatukan sistem yang ada yang terjangkau, kemudian merespon secara efektif perilaku-perilaku, kemudian bisa resolve konflik, dan jangan lupa, kita butuh juga healing, kita juga butuh self-care. Jadi menjadi seseorang yang terapeutik, menjadi okupasi terapis, menjadi fisioterapis, menjadi psikolog, terapis wicara, dan bahkan keluarga pun ada saat di mana panjenengan harus menyeimbangkan okupasi, occupational balance dijaga dengan self-care. Lanjut. Jadi salah satu contoh dari apakah kita sudah punya terapeutik dalam diri kita, itu adalah kita bisa menunjukkan gleaming and blooming, ekspresi bahagia sebagai salah satu perwujudan dari adanya oksitosin yang bekerja. Kemudian kita punya karakter yang positif dan kita berniat memang untuk menjadi agen yang terapeutik. Lanjut. Berikutnya perkembangan occupational, kemudian mengarah ke satu dimensi yang berbeda berupa therapeutic use of self. Karena dari menggunakan diri yang punya efek healing untuk orang lain, itu kemudian yang memunculkan hubungan terapeutik. Itu yang kemudian memunculkan hubungan terapeutik. Jadi kita yang punya dominansi di dalam komunikasi, itu yang menciptakan hubungan untuk membantu, mendukung pertumbuhan, mendukung perkembangan, dan meningkatkan coping hidup seseorang. Karena apa? Karena rehabilitasi anak berkebutuhan khusus, autism spectrum disorders pada khususnya, itu membutuhkan long term intervention, baik di dalam keluarga maupun dalam profesi. Jadi hubungan terapeutik ini harus diadakan, harus diselenggarakan, harus diusahakan supaya nanti intervensi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Lanjut. Sekarang kalau tadi saya minta untuk menulis 3 karakter positif di dalam diri. Sekarang saya minta Anda untuk menuliskan 3 karakter yang terapeutik, karakter yang diniati, karakter yang menyembuhkan, yang healing someone else. Jadi memang membutuhkan refleksi, tetapi saya yakin kita punya sesuatu di sini yang kita tawarkan dari diri kita untuk memberi kesempatan potensi anak-anak kita, potensi orang lain untuk berkembang.
Ya, oke. Sekarang saya mau ke situ dan tanya. 3 karakter terapeutik dalam diri Anda. Boleh di sini sebutkan 1 karakter terapeutik. Pendengar yang baik. Jawaban yang bagus di sini. Menyenangkan, lucu. Menyenangkan dan lucu itu kuncinya untuk dekat sama anak, mulai menjalin hubungan. Perhatian. Perhatian. Oke. Jadi sebenarnya bisa jadi kita orang yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita mau menjadi terapeutik, itu memang ya harus menyenangkan, harus perhatian. Seperti itu kira-kira. Dan mungkin kita secara personality bukan pendengar yang baik. Tetapi ketika kita menyediakan diri untuk seseorang mengembangkan potensi anak kita, mungkin kita memang harus duduk dan menjadi pendengar yang baik. Jadi, next slide. Itu bedanya karakter positif panjenengan dengan apa yang disebut dengan karakter terapeutik. Jadi yang saya harapkan pulang dari sini nanti take home-nya adalah banyak-banyak kita berusaha menambahkan karakter terapeutik itu di dalam diri kita. Oke, panjenengan sudah punya karakter-karakter yang positif dan bisa ditambahkan karakter terapeutik itu karena kita memang sama-sama di sini dan kita adalah sistem support untuk anak-anak kita, anak-anak berkebutuhan khusus, untuk klien kita juga. Next. Jadi saya memperkenalkan adanya model Occupational Development Therapeutic Relationship. Next. Next. Next, 1 kali lagi, yes. Jadi ketika seseorang belajar untuk terampil, itu sebenarnya diawali dengan initiation atau tahap permulaan, attachment atau tahap perlekatan, kemudian accompaniment atau tahap pendampingan, dan berikutnya adalah occupational engagement yang di dalamnya ada performance dan participation. Disitulah keterampilan hidup itu kemudian muncul, dipelajari. Next. Tahap permulaan ini kita menyadari bahwa hubungan terapeutik, maka kita bisa membina hubungan terapeutik ini dan ketika ada awalan, klik, itulah momentum attunement dari sinyal kebersamaan dengan anak berkebutuhan khusus terutama ESD. Jadi studinya memang pada ESD tahun 2021, tetapi perkembangannya sampai saat ini ternyata banyak kondisi yang memunculkan kesamaan ya dengan click in. Lanjut. Jadi apa sebenarnya yang disebut klik itu? Dapat berupa inisiasi dari anak untuk menyentuh atau dia punya open gesture yang positif. Kemudian atau dia juga punya gleaming and beaming seperti terapisnya. Atau dia menunjukkan mirroring. Mirroring. Mirroring itu seperti contohnya ketika seorang bayi kira-kira 3 bulan, 4 bulan, kemudian kita liling, kalau bahasa Jawa sih liling, tapi kalau di bahasa Indonesia apa ya? Ketika kita ngajak komunikasi, kayak anak siapa sih ini? Aduh, yang seperti itu. Biasanya kan kita menunjukkan bukan karakter kita yang sebenarnya kan, tetapi kita jadi masuk ke dalam komunikasi sesuai kebutuhan. Dan disitulah sebenarnya ada hal-hal yang bagian dari karakter terapeutik itu tadi.
Dan ketika bayi kemudian memberi respon, dia juga matanya yang berbinar dan mulutnya yang berusaha menyamakan dengan apa yang kita ucapkan, itu kemudian yang disebut dengan mirroring. Bahkan ketika pandemi dengan virtual intervention, mirroring ini memang benar-benar ada. Benar-benar ada dan terbukti, kayak saya bikin love, dia juga bikin love. Saya tersenyum, dia juga tersenyum. Kemudian dia agak hilang perhatiannya entah kemana, saya bernyanyi, dia balik ke layar dan bernyanyi. Seperti itu kira-kira. Jadi ada act of mirroring yang memang kemudian menjadi awal dari hubungan terapeutik ini. Klik, lanjut. Maka kita harus menyiapkan sesuatu. Menyiapkan personnya, kemudian next menyiapkan okupasinya, next menyiapkan lingkungannya. Ada 3 hal yang harus kita siapkan untuk kita bisa memunculkan klik. Karena itu mula dari sesuatu hubungan terapeutik, ya. Jadi misalnya, karena ini awalnya adalah studi terapi occupational, jadi ketika kita bilang kesiapan, itu adalah kesiapan terapis dengan menunjukkan therapeutic use of self, itu tadi. Kemudian anak itu siap dengan sesinya. Misalnya malam bobok dengan nyenyak atau tidak makan yang aneh-aneh misalnya, ada diet tertentu. Maka itu kemudian membawa kesiapan tersendiri di dalam sesi intervensinya. Kemudian readiness of occupation. Jadi kita sudah siap dengan keterampilan apa sih yang mau kita kasih sama anak. Jadi sudah ada kurikulumnya, kesempatan untuk anak melakukan, untuk anak menjadi seseorang, dan untuk kemudian nanti kira-kira gambaran seperti apa, becoming-nya bagaimana. Itu readiness of occupation. Berikutnya readiness of environment, lingkungannya juga kita siapkan, gradual, memang sedikit demi sedikit, terstruktur dari terstruktur yang ada misalnya di rumah sakit, yang ada di klinik, kemudian menjadi naturalnya. Mungkin awalnya menggunakan perlengkapan sensory integration yang ada di ruangan, berikutnya mari kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke sungai. Di situ juga banyak media sensory integration yang natural yang bisa kita dapat. Selanjutnya adalah selected menjadi general. Bisa cuci tangan di sekolah, bisa cuci tangan di rumah. Kita belajar cuci tangan di restoran yang rame. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang latihannya dari selected dulu, kemudian baru general. Next. Tahap perlekatan ini sesuai dengan kesesuaian yang konstan dari individu yang ditunjukkan dengan komunikasi, gerakan koneksi yang positif, dan menunjukkan bonding secara fisik dan emosional. Jadi pada tahap perlekatan ini, kita menemukan potensi okupasinya anak. Tahap perlekatan ini kalau dalam bahasa Inggris kita bilang attachment. Jadi setelah ada permulaan, ada klik, kemudian ada attachment-nya dan ada bonding-nya. Tetapi bonding-nya bukan sembarang bonding ya, bukan yang submisif atau yang aku ngikut kamu terus gitu, bukan. Karena apa? Karena kita sudah belajar caranya therapeutic use of self. Bukan memenuhi kebutuhan, tetapi kita punya kurikulum untuk membuat seseorang itu berkembang. Jadi kita menggunakan potensi anak, kita mengembangkan potensi anak, bukan untuk membuat dia patuh doang. Ya.
Lanjut. Yang ketiga adalah tahap pendampingan. Jadi ketika sudah ada bonding, maka anak akan siap untuk didampingi dengan coaching, learning, dan co-occupation. Co-occupation itu diskusi yang mendalam kalau di dalam keilmuan terapi occupational. Kita punya makna di dalam aktivitas tersebut. Seperti Bapak Ibu di sini mungkin sedang berusaha memahami sesuatu, tetapi di sini saya juga melakukan okupasi saya berusaha memberitahu sesuatu. Semoga pesannya sampai. Ya, jadi saya punya makna tersendiri di dalam berdiri di sini, kemudian mencoba memberi ilustrasi gitu. Tetapi yang duduk pun juga berusaha menangkap ini apa yang mau disampaikan. Apa itu perkembangan okupasi, apa itu therapeutic use of sound. Dan co-occupation itu diawali dari studi tentang ibu yang memberi ASI. Sama ketika kita punya makna yang berbeda-beda duduk di sini, meskipun kita melakukan okupasi yang sama, di dalam satu ruangan yang sama. Ibu dan anak, bahkan sampai ke titik spiritual, itu memahami dan memberi makna terhadap aktivitas ini berbeda dengan ibu memberi makna yang berbeda, dan anak juga punya makna yang berbeda. Karena menurut anak, saya lapar, saya mau ibu saya, di mana, dan seterusnya. Ya, jadi co-occupation itu adalah diawali dari konteks keibuan yang sangat interaktif. Dan itu bisa kita copy untuk menjadi seseorang yang punya jiwa terapeutik. Dan yang keempat atau terakhir dari tahap ini, dari model klik ini, adalah tahap keterlibatan occupational. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana membangun hubungan terapeutik antara person to person, antara saya dengan klien saya, antara anak dengan terapisnya. Oke. Kemudian bagaimana keterampilan hidup itu dapat ditransferkan ketika hubungan person to person itu baik, terapeutik, maka transfer keterampilan hidup ada di situ. Transfer keterampilan hidup ada di tahap ini. Saya bertanya sekarang. Tadi saya masih ingat memasak mulai SD, masak mie instan. Ada yang ngajarin? Ada mungkin melihat orang lain memasak mie instan? Ya, sebenarnya Bapak Ibu, keterampilan hidup itu dapat ditransferkan. Kita dapat melatih. Anak membutuhkan significant others, seorang dewasa yang punya kompetensi dalam life skill tersebut, kemudian diajarkan. Belajar naik sepeda usia berapa? Roda 2? Belajar sendiri? Enggak. Ada yang megangin sepedanya? Ya. Ada yang kasih semangat? Ada. Dan begitulah keterampilan hidup ditransferkan. Melalui jiwa-jiwa kita yang terapeutik, kemudian kita kasih coaching, learning terhadap anak. Jadi anak bisa mencuci, anak bisa memasak, anak bisa naik sepeda. Kalau normal, mungkin dengan melihat seseorang memasak kemudian dia imitasi memasak juga bisa jadi bisa. Tetapi berkebutuhan khusus itu memerlukan yang tadi saya bilang
karakter yang terapeutik untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri, memberi kesempatan untuk anak-anak ini berlatih keterampilan hidup. Oke. Jadi anak mendapatkan keterampilan hidup bila mana significant others menyediakan kesempatan. Jadi kalau istilahnya kalau orang Jawa itu kalau cuman disanding, kalau cuman bersebelahan, itu tidak akan terjadi sesuatu transfer itu. Jadi dengan co-occupation, hal yang paling bagus adalah dengan melakukan okupasi tersebut bersama-sama. Seperti halnya saya dengan panjenengan saat ini, seperti halnya ibu menyusui, atau memasak dengan memasak bersama. Oke. Jadi anak mendapatkan keterampilan hidup bila mana significant others menyediakan kesempatan dan mengembangkan potensi occupational untuk mencapai kompetensi yang lebih tinggi. Next. Jadi dari keempat tahap tersebut, bagaimana kita menggunakannya? Bagaimana kita menggunakan model ini? Pertama, kalau itu memang sesi permulaan, kita harus mengenali kapan sebenarnya klik itu muncul. Kapan ya kamu mandang saya? Kapan kamu mirroring? Kapan gleaming and beaming itu muncul? Dan kita berusaha untuk menduplikasi dengan kesiapan person, kesiapan okupasi, dan kesiapan lingkungannya. Kemudian semakin banyak momentum the click, maka interkoneksinya akan semakin kuat. Next. Kita harus menjaga energi terapeutiknya, harus sustain. Kemudian adanya shifting atau perubahan dari bonding dengan person, anak bonding dengan kita, kemudian kita shift anak bonding dengan aktivitasnya. Jadi misalnya memasak, awalnya dia hanya membantu potong sayuran, kita mundur, dia kemudian melakukan hal lain yang kompetensinya lebih tinggi, kita masih di situ. Jadi ada shifting antara bondingnya dengan kita, kemudian membawa anak lebih kepada aktivitasnya. Dan dia mempunyai makna kemudian dengan aktivitas tersebut. Kemudian programnya dari body function, mungkin perlu physical exercise, mungkin perlu sensory integrasi, tapi jangan lupa ada occupational development. Ada perkembangan okupasi yang harus dicapai. Kemudian ada perkembangan lingkungan dari struktur ke natural, dari selected ke environment yang lebih luas, dan ada perkembangan okupasi itu sendiri. Ketika anak dibilang terampil, sudah bisa, kita juga bertanya, apakah secara rutin dia mampu? Kalau secara rutin sudah bisa, oke, good. Jadi itu kurikulum berikutnya. Kalau skillnya udah bisa, environment-nya dia sudah lebih luas, berikutnya adalah rutin melakukannya. Maka itu kemudian yang menjadi perkembangan di dalam okupasi. Selanjutnya, next. Jadi model The Click ini meyakinkan penerapan di dalam semua tingkat keparahan, baik low ke high functioning, metode komunikasi verbal non-verbal dengan alat bantu dan seterusnya, dan mampu menjawab kebutuhan individu masing-masing, bisa diaplikasikan di berbagai setting, di home care, bahkan berbasis media, berbasis sekolah maupun berbasis komunitas, dan dia berpusat pada okupasi dan sepanjang hayat. Kita bicara lifespan development.
Next. Ketika kita mampu memunculkan the click, itu suatu keberhasilan. Tetapi ketika kita kemudian mampu mendampingi anak untuk mencapai aktivitasnya, itu membutuhkan jiwa-jiwa yang terapeutik. Berikutnya, relationship before rigor, love before lessons, dan click before therapeutic. Terima kasih. Oke, sangat keren banget topik Mbak Erian pada hari ini ya. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu. Ada yang mau bertanya mungkin? Pertanyaannya gini Ibu, jadi kami beberapa waktu terakhir fokus untuk melayani teman-teman berkebutuhan khusus. Klik model tadi di satu sisi kita terapkan pada anak, sesuai dengan penjelasan Bu Era. Sisi yang lain kita juga melihat bahwa optimalisasi proses terapi ini kan nggak berhenti di ruang terapi gitu. Ketika anak ini pulang, maka kemudian di situ juga harus tetap berjalan proses itu. Nah, sisi itu yang seringkali kemudian menjadi tricky buat kita. Pada sisi kemudian kita menerapkan jiwa-jiwa terapeutik kita ke orang tua gitu. Pertanyaannya sejauh ini yang sering jadi pertanyaan saya juga sebenarnya, sejauh mana sebenarnya kita bisa mengintervensi orang tua? Kalau mengintervensi anak kan kayak ketika anak datang ke tempat terapi tumbuh kembang, kayak kita punya hak gitu untuk mengintervensi anak ini gitu ya, karena dia datang untuk diterapi gitu. Tapi sejauh mana kemudian kita boleh mengintervensi orang tua, karena sering kemudian kita ngelihat oke, anaknya diterapi, terus kita ngelihat hari-harinya ketika orang tua ini datang lagi nunggu, kemudian interaksi sama kita. Kalau kita ngelihat kayak orang tua ini kok fungsi eksekutifnya kok kayaknya juga masih gimana ya gitu ya. Hal-hal yang sederhana jadi ribet gitu. Kan itu akhirnya kita ngelihat, oh pantas aja anaknya mungkin agak sulit nih berkembang pada sisi ini dan seterusnya gitu. Nah, pada sisi itu, dari sisi kode etik, dari sisi mungkin ya profesi kita, profesi sebagai terapis, apakah terapi bicara, terapi okupasi, fisioterapi dan seterusnya, sejauh mana sebenarnya kita boleh masuk untuk mengintervensi orang tuanya, karena kita melihat akhirnya beberapa program-program terapi yang kita canangkan buat anak tuh terhenti justru karena faktor-faktor di luar ruang terapi itu tadi gitu. Jadi ada hambatan-hambatan di sana. Nah, gimana kemudian kita menyikapi itu? Apakah memang ya sudah kita pasrahkan aja apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Selebihnya yang orang tua ya sudah gimana lagi gitu. Itu hak mereka dan seterusnya. Atau ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai terapis-terapisnya anak-anak ini. Dari sisi itu tadi segi kode etika, misalnya kita ngelihat juga ada hubungan ayah dan ibu yang kelihatannya kok tidak harmonis ya gitu. Apakah kemudian kita jadi masuk ke sana dulu gitu untuk kemudian perkembangan anak ini juga bisa jadi lebih optimal. Cuma sisi lain ya kita kan terapis ya, kita bukan konsultan pernikahan gitu. Atau bukan mungkin dari sisi spiritual, bukan ustadz, bukan pendeta gitu yang bisa menasihati mereka dari sisi spiritual gitu. Ya hal-hal seperti itu tuh gimana dari sudut pandang occupational therapist tadi, karena kan tadi okupasional itu jadi sangat luas ya pada akhirnya spektrumnya. Itu sih paling. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan itu sebenarnya pertanyaan yang sulit ya. Karena secara teori itu kayak nggak ada. Jadi kalau saya bicara di level textbook, itu di textbook bilang semua support system itu harus seia sekata untuk kemudian bisa memunculkan potensi anak yang luar biasa. Baik itu mau belajar life skill, baik itu mau melihat dia punya talent atau enggak, dan seterusnya.
Kemudian pertanyaannya tadi berhubungan juga dengan apa yang saya pahami tentang rutinitas. Jadi ketika kita terapis okupasional atau profesi lain kasih intervensi di rumah sakit, di klinik, di sekolah, itu mungkin hanya 1 jam seminggu. Tidak kemudian berarti apa-apa karena ada 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ini hanya setengah jam, ini hanya 1 jam. Maka ya, concern terhadap bagaimana orang tua juga bisa ikut ya, atau bersama-sama untuk kemudian mengembangkan potensi anak ini menjadi concern kita. Memang akan terasa sekali sebenarnya kalau kita kasih intervensi tetapi keluarganya ada perbedaan pendapat. Misalnya ayahnya, kemudian minggu depannya ibunya, itu kemudian beda lagi gitu. Tetapi ya memang kita bukan berbicara langsung terhadap problem apa yang ada di dalam keluarga, tetapi bagaimana itu kemudian bisa mendukung anak. Kalau terapis bertanya, sejauh mana ya kami boleh menyampaikan hal-hal kepada orang tua, atau orang tua inginnya terapis itu yang seperti apa ya? Kalau ada yang mau menyampaikan, bagaimana harapan orang tua terhadap terapis sehubungan dengan pembimbingan, pendampingan untuk anak bisa mencapai life skill-nya. Ada? Adakah? Silahkan. Oh ya, Boleh. di sana. Dengan demikian kita akan mendapatkan jawaban yang valid. Ya, selamat sore, nama saya Bu Reni. Saya sore, orang Bu tua Reni. dari anak berkebutuhan khusus perempuan usia 5 tahun. Ya memang benturan realitas itu terasa. Saya tidak bisa memungkiri. Anak saya tadinya perkembangan baik-baik saja, tiba-tiba 2 tahun regresi dan saya tunggu setahun baru dinyatakan positif ASD gitu. Dan masih speech delay sampai sekarang. Memang tidak mudah gitu loh. Memang kita kadang membawa anak terapi itu dengan perasaan campur aduk. Tapi harus kita redam supaya semuanya waras gitu. Kita harus redam. Memang ada satu sisi kita happy dengan perkembangan anak yang sekecil apapun ya. Kita happy, senang banget gitu loh. Terapis juga happy gitu loh. Tapi ada satu hari memang runtuh semuanya. Hanya karena kitanya memang dalam keadaan lingkungan merasa tidak mendukung apa yang kita jalani selama ini. Gitu. Itu hal yang nyata, itu yang dihadapi setiap hari. Tapi kami sadar Pak, kami sadar apa tugas kita tuh kita sadar sekali. Kita sadar, tapi di satu sisi ini saya sebagai perempuan dan orang tua dan istri ya, lumayan complicated memang Pak, memang itu lumayan complicated. Misalnya dengan keluarga suami, keluarga sendiri gitu, dengan suami, dengan anak, dengan guru, dengan tetangga. Memang problematik Pak. Memang kita tuh kayak harus menyusun segala sesuatu tuh, tapi berpikirnya kadang harus cepat gitu loh. Betul Pak. Itu yang saya alami ya sebagai orang tua ya. Saya harus cepat memperhitungkan, saya harus cepat menata. Kadang ada satu titik kita bisa melakukan semuanya, ada satu titik memang kita kayak hopeless. Itu sesuatu yang nyata dan sesuatu yang harus dijalani setiap hari gitu. Jadi nggak perlu sih memang sampai ke urusan yang suami istri ya gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan berdua dan saya rasa takutnya makin makin runyam gitu ya. Cukup fokus ke anak aja gitu loh, cukup fokus ke anak aja. Kami sadar Pak gitu, sebenarnya kami sadar, tapi kadang memang ada waktunya kita nggak seperti ada perasaan ini tidak terkejar gitu. Tapi sisi lain tahu gimana mau ngejar. Kan kita masih
pegang sepeda gitu loh. Kita masih pegangin sepeda anak gitu istilahnya gitu. Kita sadar, cuman memang itu sesuatu yang complicated, sesuatu yang susah. Jadi sebaik saya memang fokus kepada peran sendiri sampai sejauh mana masalah berhasil atau tidak sebenarnya kadang gak cuman kita nentuin, tapi Tuhan juga. Gitu. Itu dari sudut pandang saya mungkin berbeda dengan orang tua lain, tapi itu yang jujur saya rasakan. Begitu, terima kasih. Dengan Bu Reni, Ya, Bu Reni tadi Ya, betul. namanya. Oh ya, tepuk tangan dong buat Ibu. Iya. Oh ada lagi di sini boleh mikrofon. Iya. Saya orang tua anak ASD 5 tahun sama sensori 13 tahun ya, nggak salah. Mau ini aja sharing. Jadi kita dari umur 2 tahun mulai ngerasa dia nggak ngomong gitu ya, dipanggil nggak nyaut. Kita ganti-ganti dokter sampai 3 kali gitu. Dan selama itu dia nggak pernah mau ngasih tahu kalau ini autisme. Sampai akhirnya kita ketemu dokter di Mayapada yang berani bilang ke kita kalau ini dia emang autisme gitu ya. Jadi kemudian istri saya research, kebetulan banget ketemu itu di sana itu. Jadi kita belajar Sunrise namanya, nama mungkin metodenya ya. Di situ kita baca buku dari yang foundernya Sunrise, di mana dia tuh dulu orang autisme, terus dia juga autisme, dan dia menceritakan pengalaman gimana ibunya dulu struggle gitu ya, karena zaman dulu kan belum ada tahun 70-an gitu. Ibunya dianggap gila gitu, karena dia guling-guling, ibunya ikut guling-guling juga gitu. Itu klik itu Bu ya. Jadi kemudian itu istri saya yang pertama menemukan itu. Terus dia menceritakan ke saya gitu ya. Dan efeknya ke saya pas baca buku dan melihat video-video itu cukup dalam gitu ya. Karena saya melihat ternyata ini mungkin gitu ya. Jadi mungkin buat Bapak tadi apa yang harus dilakukan ya terus kasih info-info itu gitu ya. Saya juga kebetulan istri saya dia menggali sendiri gitu ya. Apa yang saya harapkan dari terapis, terus kasih informasi kayak tadi Sunrise, kasih cerita-cerita yang inspiratif gitu ya. Video-video yang menunjukkan anak autisme bisa ngomong tiba-tiba gitu ya, walaupun cuma sekali. Karena itu dibutuhkan untuk supaya orang tua tetap semangat lah istilahnya gitu. Dan saran saya cari buku Sunrise, saya lupa namanya apa. Kalau nggak salah The Autism Breakthrough atau Autism Miracle. Gitu. Tapi itu metode dibaliknya di sana ini klinik di sana ya. Sekarang dari dia masuk 1-2 tahun lalu nggak bisa ngomong, sekarang dia mau masuk TK sekarang. Tapi emang berat karena shadow teacher gitu ya. Cuman alhamdulillah di sekolah itu dia bisa berpartisipasi walaupun belum berteman, tapi dia sudah mau ikut teman-temannya beraktivitas gitu ya. Dan itu sih dari saya. Terima kasih dan tetap semangat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Iya, pada hari ini mungkin Panjenengan mendapatkan jawaban yang valid bagaimana kita bisa menjadi support system satu sama lain. Tidak pada problem base yang ada di dalam keluarga, melainkan menyediakan supportnya. Kelas parenting, meskipun membuat grup di WhatsApp sekalipun, tetapi hal-hal seperti itu yang kemudian kita update informasi, kemudian memberikan misalnya hal-hal yang terkini dan banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita berpikir positif memberi support bukan pada problemnya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita. Terima kasih sore ini Bapak Ibu sudah menemani acara SpecX ini ya. Selamat sore. Ya, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Jangan lupa take home-nya. Dikerjakan ya Bapak Ibu. Menjadi jiwa-jiwa yang terapeutik untuk bisa membantu anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sesuai potensi genetiknya. Selamat sore, selamat petang.
dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, berkah dalam Namo Buddhaya. Oke.